Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel It's Me Aulia 9. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke Yogyakarta. Perjalanan ini saya lakukan di bulan April 2025. Tentunya tidak jauh dari masa berakhirnya liburan terkait dengan Lebaran tahun 2025. Jadi dalam kesempatan ini saya ke Yogyakarta menggunakan mobil ya teman-teman. Nah, karena di sini juga saya mengajak istri dan anak-anak saya. Sebenarnya tujuan dari perjalanan saya kali ini ke Yogyakarta tidak ada maksud dan tujuan apa-apa ya teman-teman. Jadi hanya sekedar liburan. Jadi kebetulan memang di bulan April ada libur yang di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah ini saya berangkat untuk liburan saja ya teman-teman ya. Jadi bukan dalam rangka pekerjaan ataupun yang lainnya. Namun saya melakukan perjalanan ini di hari Kamisnya ya teman-teman ya. Jadi satu hari sebelum libur panjang. Jadi kebetulan saya hari Kamis itu baru kembali dari Bandung. Dan setelah itu saya menunggu anak saya ujian ya teman-teman. Jadi memang kali ini saya berangkat ke Yogyakarta ini agak siang ya teman-teman. Jadi kurang lebih saya mulai perjalanan ke Jogja ini pada pukul 2 siang ya teman-teman. Nah ini kalau kita lihat ini adalah kondisi tol Jakarta Cikampek ya, yang mana untuk jalur ke arah Cikampeknya ini terlihat cukup sepi ya teman-teman. Di sini tidak ada tanda-tanda terkait dengan kemacetan ya. Namun memang juga yang harus diperhatikan adalah terkait dengan keselamatan. Jadi kalau memang kita membawa kendaraan pribadi, usahakan kita dapat mengendalikan terkait dengan kecepatan kendaraan kita ya teman-teman. Jadi selalu berusaha untuk mengetahui berapa kecepatan kendaraan kita saat ini. Jadi jangan terlalu kencang juga ya teman-teman, karena cukup membahayakan. Karena ditakutkan nanti kalau ada kondisi yang mendadak gitu kan, kita ini agak susah untuk mengendalikan kendaraan kita. Apabila memang kendaraan kita saat itu melaju dalam posisi cepat ya teman-teman. Jadi mungkin juga alasan lain kenapa saya ke Jogja ya, karena memang mungkin bisa dikatakan sudah hampir 1 tahun terakhir ini saya tidak pernah ke Jogja ya teman-teman. Jadi memang sebelum-sebelumnya saya kadang-kadang juga bersama keluarga ataupun terkait dengan urusan pekerjaan saya sempat ke Jogja ya teman-teman. Tapi memang di 1 tahun terakhir ini memang belum ada sama sekali kesempatan untuk bisa ke Jogja. Jadi ya saya kebetulan ya kangen ya dengan Jogja juga, terkait dengan kulinernya, terkait dengan suasananya ya teman-teman sekalian. Pengen tahu gimana sih kondisi Jogja 1 tahun terakhir ini ya teman-teman ya. Jadi memang saya nanti di Jogja memang tidak ada atau belum ada rencana ya teman-teman mau kemana. Jadi nanti cuma hanya lihat kondisi bagaimana nanti pas sudah sampai di Jogja. Nanti mungkin istri atau mungkin anak-anak ada rekomendasi tempat terkait dengan tempat wisatanya atau mungkin tempat kulinernya yang memang belum pernah kami datangi ya teman-teman ya. Jadi memang ini sifatnya adalah perjalanan ini juga dadakan, jadi tidak ada rencana-rencana bagaimana ya, persiapan khusus tidak ada. Karena juga mengingat ya Jogja insya Allah itu saat ini sudah
mudah ya dijangkau dengan kendaraan pribadi ya, dan memang tidak terlalu banyak memakan waktu ya. Ya mungkin kurang lebih sekitar 8 sampai 10 jam perjalanan ya teman-teman ya. Tergantung dengan lama atau tidaknya mungkin kita selama perjalanan berhentinya ya di rest area. Ya kalau memang kita banyak berhenti ya kemungkinan sampai Jogja akan membutuhkan waktu lebih lama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau boleh curhat ya, memang saat pertama kali saya pergi ke Jogja atau tahu terkait dengan kota Yogyakarta, memang saya jatuh hati ya teman-teman ya di kota Yogyakarta ini ya teman-teman ya, karena di sana saya merasa kentalnya budaya ya, budaya kita khususnya budaya Jogja ya, terus juga banyak kulinernya yang selama ini saya cuma hanya dengar gitu kan, katanya Jogja itu kulinernya murah, terus juga kulinernya juga banyak variasi-variasinya. Jadi memang pertama kali saya pergi ke Jogja ya saya sudah langsung jatuh hati ya teman-teman ya. Dan menempatkan kota Jogja ini menjadi salah satu kota atau tempat di list kota yang mungkin perlu dikunjungi pada saat saya liburan ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman ya, sebagai informasi di sini kendaraan atau kecepatan kendaraan saya ini rata-rata sekitar antara 80 sampai 100 km per jam ya teman-teman ya. Jadi saya rasa itu kecepatannya tidak terlalu cepat ya teman-teman, dan tidak juga terlalu lambat ya. Jadi memang kurang lebih ya standarnya seperti itu ya teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di persimpangan ya. Kalau kita ke kiri ini kita ke arah Bandung ya, melalui tol Cipularang ya teman-teman ya. Jadi kita tetap lurus saja, ngambil jalur kanan ini ke arah Cikampek ya teman-teman ya. Jadi nggak usah belok-belok ya, jadi lurus saja terus ya teman-teman. Nah ini teman-teman kita sudah mau sampai ke pintu atau gerbang tol ya Cikampek Utama ya teman-teman ya. Di sini waktu tempuh ya sekitar 1 jam ya teman-teman. Kebetulan saya memang rumah saya di daerah Bekasi. Ini waktu tempuh dari Bekasi hingga pintu tol atau gerbang tol Cikampek Utama ini kurang lebih sekitar 1 jam ya teman-teman. Nah salah satu persiapan kalau kita mau melakukan perjalanan yang cukup jauh ini ya teman-teman, ini harus dipersiapkan terkait dengan kartu ini ya teman-teman ya, kartu tol kita ya, baik e-money maupun yang sejenisnya ya teman-teman. Jadi usahakan untuk mengisi saldo secara cukup ya teman-teman. Itu gunanya juga biar nanti pada saat kita melakukan pembayaran atau ngetap di gerbang tol yang memang harus kita membayar ya, jadi kita tidak kekurangan saldo, karena ini cukup membuat ribet juga kalau memang pada saat kita ngetap itu ternyata saldo yang kita punya itu ternyata kurang ya teman-teman. Nah di situ nanti kalau kurang ya kan mau tidak mau kita akan berhenti cukup lama untuk mengisi ya teman-teman. Mengisi bisa saja melalui langsung dari handphone ya, atau mungkin mengisi secara manual kalau memang tersedia loket terkait dengan pengisian e-money di gerbang tol tersebut ya. Tapi tentunya kondisi tersebut juga juga bisa membuat kemacetan ya. Akan ada potensi terkait dengan kendaraan yang ngantri di belakang kita ya teman-teman. Jadi ini cukup tidak enak juga ya kalau misalnya ternyata gara-gara kita lupa ngisi e-money ya, atau lupa isi kartu tol gitu kan, ternyata
pada saat kita ngisi itu sudah banyak ya antrian terkait dengan kendaraan-kendaraan yang juga ingin melewati gerbang tol itu ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu persiapan yang kita harus mengisi kartu tol kita dengan saldo yang cukup ya. Nah mungkin kayak ke Jogja gitu, jadi sekali perjalanan ya kita bisa mengisi mungkin bisa sekitar 500 atau 700 ribu dulu ya teman-teman ya, sehingga nanti kalau memang kurang gitu kan, nanti kan kita bisa cek ya di pintu tol atau sebelum masuk pintu tol selanjutnya teman-teman ya, kita bisa ngecek di rest areanya ya terkait dengan saldo terakhir. Nah selain terkait dengan saldo e-money juga ya, mungkin salah satu persiapan yang perlu kita perhatikan kalau kita mau melakukan perjalanan cukup jauh ini ya, usahakan kita membawa bekal ya teman-teman ya. Bekal bisa nasi ya, bisa nasi gitu kan. Nah ini gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk meminimalisir ya terkait dengan kemungkinan kita berhenti ya terlalu lama di rest area untuk istirahat, misalnya untuk makan ya teman-teman. Nah selain memang untuk lebih mengefisiensikan waktu ya yang digunakan selama perjalanan dengan kita bawa bekal ini ya teman-teman ya, misalnya nasi ya dengan lauk secukupnya, itu juga bisa meminimalisir terkait dengan pengeluaran ya atau biaya yang mungkin yang harus kita keluarkan selama perjalanan ya teman-teman ya. Jadi kita di rest area itu nanti hanya sifatnya ya istirahat ringan saja sebentar gitu ya, atau juga mungkin kalau ada yang mau ke kamar mandi ya, ke toilet ya, jadi bisa mampir ke rest area. Nah sisanya selain itu ya kita bisa terus di dalam kendaraan ya, sehingga waktu tempuh tidak menjadi lebih lama ya teman-teman ya. Itu mungkin persiapan selanjutnya. Nah persiapan ketiga juga yang perlu kita perhatikan adalah tentunya terkait dengan kita perlu membawa ya obat-obatan atau vitamin yang memang sering kita konsumsi ya. Nah khusus obat-obatan ya nggak usah bawa obat yang terlalu bagaimana gitu ya. Ya cukup obat-obatan yang memang sifatnya kita yang tahu ya kondisi kesehatan kita, sehingga kita perlu membawa obat-obatan sesuai dengan yang kita butuhkan ya, misalnya terkait dengan obat flu ya, obat pusing, atau mungkin obat penurun demam ya seperti paracetamol ya. Terus juga terkait dengan vitamin atau untuk menambah daya tahan tubuh ya, yang biasa kita konsumsi sehari-hari aja teman-teman, jadi nggak perlu membawa berlebih ya, jadi kita cukup bawa secukupnya saja gitu kan, yang memang bisa digunakan sebagai sebagai buat jaga-jaga ya teman-teman ya, mungkin seperti ya buat jaga-jaga kalau misalnya di perjalanan ada yang demam atau mungkin ada yang pusing, ada yang batuk ya teman-teman ya. Nah kalau vitamin ya tentunya mungkin kita konsumsi secara rutin gitu kan, sehingga daya tahan tubuh kita itu tidak mudah ya kita sakit ya, terserang penyakit ya teman-teman ya. Nah selanjutnya juga persiapan yang mungkin perlu dilakukan adalah kita juga mungkin harus cukup istirahat ya teman-teman ya. Kita harus cukup istirahat ya, mungkin sekitar 2 hari ya sebelum kita melakukan perjalanan ya. Jadi ya kita harus istirahat yang cukup ya, jangan begadang misalnya seperti itu. Terus makan yang yang cukup, yang bergizi gitu ya, sehingga nanti pada saat hari H kita melakukan perjalanan itu kondisi kita ya, kondisi fisik kita itu fit ya teman-teman ya. Nah ini
kita sudah sampai di daerah mana ini teman-teman, daerah Indramayu ya teman-teman ya. Tadi kalau kita lihat dari papan petunjuk arah ini, kalau sebelah kiri keluarnya bisa ke arah Indramayu ya teman-teman ya. Ini kita masih lurus ke arah Kertajati Cirebon ya teman-teman ya. Apa namanya, alhamdulillah memang untuk perjalanan saat ini ya kondisi juga mendukung ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat kondisinya juga cerah, tidak hujan ya, sehingga memang terkait dengan terkait dengan jarak pandang pun kita membawa kendaraan ini cukup enak ya teman-teman ya. Jadi tidak terbatas ya teman-teman, ini cukup jauh ya jarak pandang kita ya teman-teman ya. Nah ini kita udah sampai daerah Cirebon ya teman-teman ya. Jadi kita sudah mau meninggalkan Jawa Barat ya teman-teman. Kita sudah mau masuk ke daerah Jawa Tengah ya ini ya teman-teman. Ini sekarang waktu sudah menunjukkan hampir jam 7 malam ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di papan petunjuk arahnya ini kita sudah sudah masuk daerah Brebes ya. Ini kita mau menuju ke daerah Tegal ini sepertinya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman memang dalam perjalanan kali ini saya ingin mencoba terkait dengan tol baru ya teman-teman, tol baru yang katanya melewati Solo ya kalau nggak salah teman-teman ya. Cuman memang saya belum tahu nih, ini saya belum tahu gitu kan, karena memang saya hanya melihat map ya teman-teman ya. Dan memang tadi kalau saya cek di Google Map gitu ya, jadi memang sepertinya juga diarahkan ke arah sana ya teman-teman ya. Ini melalui ke arah tol yang baru itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat aja gitu ya, apakah memang ke arah sana ya. Itu kalau nggak salah melewati daerah Klaten ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, jadi memang ya mudah-mudahan sih memang Google Map-nya mengarahkan ke arah situ ya teman-teman ya, sehingga ya kita bisa tahu kira-kira perbandingan kalau kita menggunakan yang tol baru ini yang keluar di Klaten gitu kan, dengan yang biasanya itu kalau nggak salah di daerah mana ya, itu daerahnya keluarnya kalau nggak salah saya juga lupa, daerah Boyolali apa sebelum itulah teman-teman, sebelum itu apakah lebih cepat atau lebih lambat ya teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan memang mapsnya mengarahkan ke arah sana ya teman-teman. Nah ini kita udah sampai ke simpang, kita ambil kiri ya teman-teman ya. Kita di sini di simpang ini kita ke arah Ungaran, Bawen ya, Solo dan Jogja ya teman-teman ya. Di sini kita mengambil jalur kiri ya. Jadi kita tidak tidak ke arah kanan ya teman-teman ya. Ini kalau kanan ini kan ke arah Serondol dan Banyumanik ya. Jadi kita di sini kita belok kiri ya teman-teman ya. Nah ini kita udah mau sampai ke simpang ke arah Klaten ya teman-teman ya. Jadi kita di sini ambil kiri ya. Jadi kita keluar ke arah Klaten ya. Nah ini kalau kita lihat di jalur sebelah kanan ini adalah memang tol yang ke mana ya, ke arah Jogja ya. Nantinya akan langsung ke arah Jogja ya. Cuman memang belum beroperasi ya teman-teman ya. Jadi ini masih ada palang-palangnya ya, kita belum bisa melewati itu ya. Saya nggak tahu nih apakah memang secara fisik badan jalannya belum sampai ke sana atau mungkin sudah sampai tapi memang belum secara resmi dibuka ya teman-teman ya. Jadi di sini kita ngambil kiri gitu ya. Nah ini kita keluar di di gerbang tol Klaten ya teman-teman ya. Jadi mungkin sekian dulu ya perjalanan kita ya teman-teman ya. Ini dari Bekasi ke kota Yogyakarta ya, melewati gerbang tol kota Klaten ya, atau jalan tol baru ya teman-teman, yang langsung nantinya akan bisa tembus ke Jogja.
Jadi mungkin sekian dulu dari perjalanan saya kali ini. Semoga bisa menambah referensi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke Yogyakarta ya teman-teman. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya kali ini ya. Bagi teman-teman yang memang menyukai video ini, bisa diklik tombol like dan subscribe ya teman-teman ya. Dan biar bisa menjadi motivasi saya untuk bisa memberikan ya video-video terbaik terkait dengan jalan-jalan yang lainnya ya teman-teman. Jadi akhir kata sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.